Jadi gimana? Ya, jadi dengan adanya e-learning ini, untuk dari perusahaan itu dapat efisiensi waktu ya Pak, untuk dari karyawannya itu dapat mengurangi itu beban kerja. Ya, kalau misalkan untuk mengetahui, contoh misalkan gini ya, e-learning, ya Pak, misalkan pelatihan untuk apa ya? Ada nggak istilah pelatihan menjahit misalkan? Oh, kalau di praktek itu pelatihannya secara langsung Pak. Jadi kalau e-learning itu lebih dikhususkan untuk yang materinya saja Pak, kayak pengetahuan tentang pelecehan seksual yang ada di perusahaan, lalu tentang absensi, tentang keselamatan bekerja, seperti itu Pak. Kalau untuk praktek itu biasanya dilakukannya tuh secara langsung. Baik. Kalau yang saya bayangkan ya, nanti silakan diadukan saja kalau saya salah. Kalau yang saya bayangkan bahwa dengan adanya learning management system ini kan tentunya pertama kontrol terhadap sebuah akses pembelajaran, kedua dari sisi mungkin kehadiran, ketiga mungkin dari sisi penilaian, bukan penilaian apa yang namanya ujian gitu kan ya, kita bisa dengan learning management system itu kan. Nah, sejauh mana kegiatan pelatihan dan pendidikan itu dikemas dalam sebuah e-learning? Apakah hanya sekedar memberikan sebuah materi saja, atau seperti yang tadi saya sampaikan, mulai dari kehadiran dikelola, kemudian penilaian dikelola, dan sebagainya. Kemudian tugas, misalkan ya ini. Jadi saya ingin tahu aja sejauh mana learning management e-learning dalam sebuah perusahaan itu. Iya Pak, e-learning ini dapat mengelola kehadiran, dapat itu ada penilaian, serta untuk hasilnya itu dapat berupa sertifikat Pak setelah menyelesaikan pelatihan ini. Berupa sertifikat. Berarti di sini ada pola tes, ya, ada post tes, kemudian pola materi, kemudian jadwalan. Jadi semacam tidak jauh seperti kegiatan perkuliahan ya. Iya Pak. Sekarang kalau dari sisi ini kan fungsi-fungsinya itu kan udah jelas ya di kebutuhan fungsional. Mulai dari kalau data karyawan, kalau data trainer, kemudian jadwal, pola materi, post test, dan itu dilakukan oleh admin semuanya. Iya Pak, dilakukan oleh admin. Kalau terkait trainer itu berkaitan dengan? Kalau trainer itu berkaitan dengan materi Pak. Tapi hanya sekedar menampilkan saja gitu. Iya, jadi untuk trainernya itu hanya membuat video dan materi, lalu disetorkan ke admin, lalu admin yang mengelolanya, Pak. Kenapa tidak trainernya langsung? Untuk contoh misalkan gini, kalau post tes, berarti kan tes itu sebuah pertanyaan lah soal ujian pelatihan gitu kan ya? Iya Pak. Kenapa tidak trainer yang langsung mengelola? Karena itu Pak, tugas semuanya itu di backup oleh admin tersebut Pak. Oh, jadi memang tupoksinya seperti itu? Iya Pak. Nah, tupoksi seperti itu bisa dirubah nggak? Artinya gini, kan tadi tujuannya adalah untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan gitu kan ya. Bahwa ya kalau misalkan tetap pada tupoksi yang sama, ya bukan berarti ini ya, karena kalau kita mau benahi sebuah sistem tentunya ada perubahan tupoksi mungkin yang memang disesuaikan dengan
hak akses ya, mungkin sebagai apa, sesuai dengan levelnya gitu. Ya, artinya kalau misalkan di sini post testnya dibuat oleh admin, kemudian nilainya juga oleh admin gitu kan, nanti bisa muncul nggak kecurangan dan sebagainya. Ya misalkan nih si A itu nilainya padahal aktif itu pada saat pada saat pelatihan, kemudian ada juga yang tidak aktif pada saat pelatihan misalkan, tapi nilainya jelek, nah misalkan oleh admin dibesarin, bisa nggak seperti itu? Bisa aja terjadi kan ya. Maksud saya paham kan ya? Iya. Paham ya? Iya, paham. Jadi kalau saran saya di sini, trainer itu bukan hanya sekedar menampilkan, tapi memang ikut serta dalam sistem mengelola post-test, mengelola nilai, mengelola materi. Gitu. Ya. Admin di sini itu maksudnya admin sistem atau bagian administrasi ya? Admin sistem, Pak. Admin sistem. Ya. Nah, sekarang berapa jumlah trainer di sana teh? Trainer di sana, trainer di PT Tekwang itu kan berdasarkan itu ya Pak, departemen itu sekitar ada 9 atau 11 orang Pak. Per departemen atau semuanya? Enggak per departemen sih Pak. Berarti keseluruhan? Iya. Kelas trainer itu adalah keseluruhan ya? Iya. Yang ikut pelatihan itu, karyawan baru atau yang memang belum punya skill atau bagaimana? Atau siapa saja boleh atau gimana? Jadi nanti sistemnya itu dikategorikan untuk karyawan baru, ya. Untuk yang karyawan lama juga Pak, untuk materi umumnya, lalu untuk karyawan yang akan dipromosikan. Jadi kalau ada promosi itu, berarti di sini dikelompokkan menjadi minimal 3 lah ya, karyawan baru, karyawan lama, dan karyawan yang mau dipromosikan. Iya Pak. Nah berarti kalau karyawan lama mungkin banyak jumlahnya ya kayaknya. Iya Pak. Nah itu bagaimana kalau misalkan dikelola oleh admin gitu. Sementara ada 9 trainer, katakan dari 9 trainer ini materinya beda-beda gitu kan. Nah bagaimana dia mengelola nilai dan sebagainya. Walaupun nilainya misalkan pilihan ganda misalkan. Tapi kan tetap kalau misalkan dikelola oleh seorang admin ya repot gitu. Nah saran saya sih ya trainer di sini juga kan di sebagai pelatih. Emang trainer tidak wajib mengeluarkan nilai teh? Kalau saya rasa sih trainer yang mengeluarkan nilai. Ya, trainer mengeluarkan nilai, Pak. Hah? Iya, yang menilai. Iya. Itu benar, Pak. Mengeluarkan nilai kan? Iya. Ya udah, kalau mengeluarkan nilai kenapa tidak langsung lewat sistem? Jadi nggak perlu dia input secara manual kemudian dikasih ke admin. Ya saya rasa di sini ada terjadi redundansi proses bisnis gitu ya. Iya Pak. Nanti Tevia dicatat aja, saya nggak bikin catatan nih ya. Iya. Ya, jadi saran saya tadi dari sisi trainernya dia ngelola materi, ngelola post-test, kemudian ngelola nilai tes. Nah, kemudian kehadiran ya mau diproses oleh admin ya silahkan. Kalau dikelola trainer juga nggak jadi masalah, lebih baik sih oleh trainer. Jadi admin hanya kontrol saja posisinya gitu. Ya. Itu terkait dengan proses bisnis di dalam sebuah perusahaan ya untuk e-learning. Dari sekian banyak platform ya untuk e-learning kan banyak ada lagi Moodle, terus LMS juga ya. Apalagi itu Evron, lupa lah. Pokoknya banyak lah ya, ada Clarolin atau apapun itu. Nah, kenapa pilihnya Moodle? Karena Moodle itu tampilannya itu menarik, Pak. Jadi
karyawan itu akan lebih banyak fitur-fitur di Moodle yang dapat memudahkan karyawan yang notabene itu pertama kali menggunakan e-learning jadi lebih mudah, Pak. Jadi lebih mudah. Iya. Saya rasa terkait dengan alasannya itu harus dimunculkan di latar belakang bab paragraf yang berkaitan dengan metodologi. Ya, kan biasanya latar belakang itu ada ada objek yang mau dibahasnya, kemudian objek tepat dan permasalahan umum, kemudian metode atau teknologi untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu dimunculkan di sana. Metodologi yang platform yang teknologi atau platform yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yaitu menggunakan sebuah modal gitu misalkan. Kenapa? Karena dengan adanya modal itu bla 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 bla. Dan itu juga harus dimasukkan dalam batasan masalah. Ya, karena platform untuk e-learning kan banyak. Nah, kita masukkan di batasan masalah. Maka untuk menyelesaikan permasalahan yang ada untuk membangun sebuah e-learning maka digunakan sebuah platform model gitu. Jadi itunya harus dimunculkan batasan masalah. Karena banyak opsional jadi munculkan batasannya gitu ya. Nah, itu silakan nanti disesuaikan. Ya, itu terkait dengan use case dan model sudah jelas. Kemudian saya coba masuk ke itu dulu ke flow map lah. Tadi ada saya coba ini apa ya? Saya coba share screen dulu. Bu Taskia, kalau Padgia belum ada kan ya? Sudah ada, Pak. Oh, sudah ada. Ya udah, berarti nanti sebentar lagi ya. Dikit lagi. Oke, terkait dengan ini activity diagram, coba dimunculkan aja yang punya ya. Iya, Pak. Activity diagramnya teh. Iya, Pak. Oke, yang mana ya? Coba next ke bawah. Bentar ini aja dulu. Ya udah ini ke bawah ini. Bawah lagi. Ini kalau edit data. Ini kegiatan edit data apa teh? Edit data kelola peserta, Pak, dan trainer. Kelola peserta. Iya. Kalau di sini berkaitan dengan kelola peserta, maksudnya peserta itu karyawan bukan ya? Iya, karyawan, Pak. Kan kelola data karyawan. Nah, gini. Berarti di sini istilah karyawan dengan peserta itu sama nggak kira-kira? Berbeda, Pak. Berbeda. Karena tidak semua karyawan itu langsung mengikuti pelatihan secara bersamaan. Okay. Jadi untuk karyawan yang akan mengikuti ini e-learning itu disebutkannya peserta. Oke. Nah, dengan istilah tadi, apakah data karyawan secara keseluruhan itu harus masuk ke e-learning, kemudian nanti akan dipilah sesuai dengan kebutuhan data peserta atau bagaimana? Atau hanya menginputkan data pesertanya saja? Menginputkan data peserta yang akan mengikuti saja, Pak. Berarti tidak mengelola data karyawan seluruh Tekwang berarti ya? Iya, Pak. Oke, kalau gitu di use case-nya sesuaikan aja bahasanya kalau data peserta aja tuh ya? Iya, Pak. Oke, kemudian coba ini menampilkan list data user, pilih ini apa ya? Pilih
pilih data user yang akan diproses, kemudian pilih icon delete data gitu ya maksudnya. Iya, Pak. Iya. Menampilkan hapus data. Jika tidak harusnya kembali lagi ke menampilkan data user kalau menurut saya. Iya, Pak. Ya kan, karena dia tidak jadi ya kembali lagi menampilkan list data usernya kan ya. Iya, Pak. Tidak pilih data user gitu. Jika tidak itu. Nah, Iya, kemudian jika iya, data dihapus dari sistem. Coba next ke bawah lagi. Nah, ini klik menu materi, menampilkan halaman materi, pilih button tambah materi, menampilkan form tambah data. Mungkin tambah materi kayaknya ya. Iya, Pak. Kemudian upload materi, simpan. Dan memang dalam kategori ini tidak ada validasi dari semua aktivitas, tidak ada validasi sistem ya. Iya, Pak, untuk Moodle tidak ada, Pak. Tidak ada kegiatan validasi ya. Iya. Paling untuk di Moodle-nya sendiri itu ada pilihannya itu tambah dan cancel, Pak. Ya. Terus next lagi lihat yang selanjutnya. Ya. Selanjutnya Tampilannya ya. ya tampilan dashboard-nya, Pak. Ya oke, nanti untuk tampilannya bisa disesuaikan dengan ini aplikasi ya, karena biasanya banyak perubahan, biasanya suka ada perubahan, cuma di dalam sebuah tampilan rancangan antarmuka ini idealnya setiap di ini ya, di naskahnya itu ada penjelasan ya, jadi tidak hanya menampilkan gambar saja, tetapi menampilkan sebuah deskripsi dari gambar yang dibuat. Misalkan dalam tampilan dashboard ini ada beberapa pilihan menu, yaitu ada home, my coach, kemudian sheet administration, di mana ada beberapa fungsi. Ketika home akan tampil apa, ketika my coach akan tampil apa, kemudian ketika sheet administration akan tampil apa, gitu tuh ya. Iya, Pak. Jadi jangan hanya muncul gambar aja gitu. Jadi mulai dari yang bab 4 itu kebanyakan kan yang udah itu langsung bikin tas diagram, bikin span diagram, bikin rancangan antarmuka, tetapi tidak mengarahkan, menggambarkan apa sih maksudnya ini tas diagram itu, apa sih maksudnya span ini gitu kan. Jadi diceritakan. Jadi pada saat bab 4 masuk itu, dalam tahapan berikutnya dalam pengembangan e-learning ini maka diperlukan perancangan sebuah kelas diagram gitu kan, di mana dalam kelas diagram ini memunculkan beberapa kelas yang saling terhubungan ya, bla bla, ceritakan lah, ada deskripsinya gitu. Jadi kebayang ketika pembaca itu melihat dari gambar yang dibuat gitu ya. Iya, Pak. Ya, jadi perbaikan itu aja dari sisi fungsi trainernya diperjelas lagi, diperkuat lagi ya. Baik. Terima kasih Bu Taskia, dari saya cukup. Terima kasih, Pak Jaja. Terima kasih Pak Jaja atas penelaniannya. Dilanjutkan oleh Bapak Dikyo sebagai pengelola. Ya, mangga Bapak. Baik, terima kasih Bu Taskia. Iya. Ya, di bidang apa di sana kerjanya? Di departemen apa? Departemen QE, Pak. Hah? Ya, Departemen QE. udah di HRD berarti. Bukan, Pak. Di Departemen Quality, Pak. Bagian Pernah ke quality. HRD ngobrol-ngobrol ke sana? Ke HRD belum, Pak. Sebelum. Iya, misalkan kalau kita bikin apa-apa harus nanya dulu. Oh, Kan itu adanya di HRD kan? Diklat itu. Iya kan? Kia kan nggak mengadakan kan? Nah, itu maksudnya gitu. Ya ini nanti yang akan dibuat itu untuk diklat apa? Teknis atau manajemen itu dulu harus jelas. Diklat apa yang akan dibuat? diklat teknis, Pak. Teknis. Maaf, Pak. Manajemen. Manajemen atau teknis? Nah, itu karena belum nanya-nanya ke sana ya. Jadi diklat yang ada di KRD itu apa saja di sana? Kamu harus nanya dulu ke sana. Nggak bisa langsung buat aplikasi, ya. Nah, itu tanya dulu diklat yang ada itu apa saja sehingga kamu bisa merumuskan nantinya. Seperti ini ya. Jadi
tanya dulu HRD sehingga nanti kebutuhan idenya adalah seperti ini. Kalau saran saya sih, kalau misalnya manajemen diklat itu di perusahaan biasanya kalau suatu karyawan disuruh diklat maka dia akan dinonjolkan, artinya diliburkan, dia nggak harus kerja kan. Kalau ikuti diklat kan sudah tugas dari perusahaan, masa harus kerja? Nah itu maksudnya. Ya Pak, tapi Ya. untuk di Teklang sendiri Pak, selama ada training itu tidak diliburkan kerja Pak, jadi mengambil jam kerja dari karyawan. Misalkan, Iya, artinya kan pada jam kerja kan. Iya Pak. Kan libur kan jam kerja, misalnya dari jam sekian dia harus ngikuti training kan gitu kan. Iya Pak. Tetap artinya jam kerja dia kalau 8 jam ya 8 jam, mau trainingnya 5 jam, nanti kerjaan 3 jam, tetap gitu kan ya. Iya. Ya, artinya gini, tetap di kantor. Nah, kalau sekarang ini, dia harus bawa laptop atau? Iya kan? Gak ada diklat di perusahaan yang diadakan dijual di luar jam kerja. Iya kan? Di jam kerja semuanya kan? Diadakannya kan? Iya Pak. Iya. Dia harus absen juga kan? Iya Pak. Nah, itu kalau alasan kamu karena untuk efisiensi sehingga dilakukan kapan pun ya nggak bisa. Nah, apalagi kalau fintech teknis harus langsung ke lapangan, nggak bisa. Nah ini kalau saran saya, kamu pelajari dulu SOP. Kamu udah tahu belum siapa saja yang berhak mengikuti diklat? Kriterianya harus bagaimana? Sudah Pak. Sudah, apa saja kriterianya? Kriterianya yang pertama itu berstatus karyawan Teklang. Terus? Lalu kan ada beberapa kategori ya Pak. Iya. Ya. Sudah punya itunya, SOP-nya? Iya Pak. Ada. Kriterianya sih. Ya. Di sana di Teklang sudah ada data karyawannya sudah by system belum? Untuk data karyawannya itu sudah by system Pak. Di sistem admin. Sistem HR. Iya, maksudnya kalau RP, kalau kamu akan ini, kalau saran saya, kalau e-learning menurut saya kurang ini ya, kecuali hanya kalau diklat karena di jam kerja gitu, nggak mungkin di luar jam kerja itu maksudnya, dan harus ke kantor kan, diklat juga kan ya, harus masuk juga kan. Iya, Pada saat diklat kan harus masuk, harus di kantor. Terus nanti bawa pakai HP. Iya Pak. Pakai HP mulai efektif nanti. Ini saran saya kalau boleh ini nanti diskusikan lagi. Kenapa kamu nggak menentukan nanti data peserta diklat, artinya siapa saja yang harus mengikuti diklat gitu kan, dengan kriteria ini si ini yang harus ikut diklat ini, si ini harus diklat ini berdasarkan kriteria yang ada gitu maksudnya. Karena di masa kerjanya ini yang calon bisa mengikuti diklat adalah ini gitu. Itu mungkin akan lebih bermanfaat karena diklatnya itu, dan itu akan lebih ini karena ada kriterianya kan, kriterianya ini sehingga dia untuk bulan akan ada diklat pada bulan X misalnya bulan Desember, siapa saja yang calon yang bisa mengikuti, nah itulah akan muncul secara otomatis itu berdasarkan kriteria itu akan lebih bagus daripada learning menurut saya ya kan. Di sini kamu menentukan gitu nggak siapa saja yang berhak ikut, penentuannya gimana? Untuk penentuannya itu aja Pak, di sesuai itu kategorinya tuh Pak. Iya, muncul nggak di aplikasinya nanti kategori itu, kalkulasi itu perhitungannya? Karena saya baca nggak ada. Iya. Nggak ada itu. Justru itu ini boleh, ini kan cuma itu aja, tapi yang paling penting adalah siapa saja, misalnya diklat teknis apa gitu kan, siapa yang harus mengikuti, kan nggak semuanya di QA yang ikut. Kalau ini quality berarti QA gitu kan, kalau ini diklat ini maka pegawai ini yang harus ikut, maka otomatis dia akan dikriteriakan, akan di ranking ini yang berhak mengikuti. Kan ada QA 1, QA 2 mungkin kan diklatnya kan, ini yang sudah ikut QA 1 baru ini QA 2. Itu justru kalau menurut saya itu yang lebih penting ya, harus penting sehingga punya database. Udah ada nggak
aplikasi tentang diklat di sana? Belum ada Pak sejauh ini kalau untuk diklat. Ya makanya kamu sebelum buat mengembangkan aplikasi ini, cobalah datang dulu ke HRD, ya, ke departemen HR-nya gitu. Sepintas saja ngobrol-ngobrol gini-gini. Nah itu sehingga kamu akan ada gambaran, bukan berdasarkan kriteria kamu sendiri. Ya kan kamu belum pernah nanya kan ya kesananya ya? Belum ya? Iya. Belum Pak. Iya, harus nanya dulu ke sana. Nggak bisa. Membayangkan gini-gini diklat. Nah itu tentang ini ya. Jadi kalau saran saya kan kamu pelajari SOP diklatnya, tumpuk di HRD-nya, di mesin sekretariat dari diklatnya itu apa saja. Ya. Terus dari sisi dokumen ini terlepas ini benar salahnya ya, nanti tergantung dari bidding. Kalau saya sarankan seperti itu ya. Jadi nggak harus learning gitu kan. Kalau menurut saya di sektor ini kurang pas lah kalau e-learning karena banyak kan ke teknis, harus langsung praktek kan ya. Manajemen juga yang saya tahu begitu dia akan menduduki sebuah manajer apa harus praktek langsung kan lapangan. Iya. Ya. Jadi harus hibrid mungkin antara e-learning dengan yang praktek lapangan. Mana yang harus mungkin materi-materinya boleh lah itu. Terus nanti dicatat ya takut saya. Iya. Kamu ngerti nggak cara nulis di use case diagram? Saya ngomong use case diagramnya. Ini susunannya enggak ini ya? Harusnya use case diagram dulu, kebutuhan fungsional, use case diagram, baru diagram activity. Semua activity diagram dulu. Cuma kamu saat ini kalau kamu ngerti coba jelaskan yang analis kebutuhan sistemnya, kemudian masih ini ya harus ditampilkan ya, iya. Sama ya apa sih? Ini coba di kebutuhan fungsional ya. Kalau kode SRS atau nomor SRS untuk yang sama kodenya harus sama enggak? Contoh lah, ini di sini ada admin ya, ada sistem dapat kelola jadwal pendidikan dan pelatihan. Kodenya SRS F06. Di bawah juga ada SRS F12. Judulnya sama. Ya, itu kan yang ini misalnya sistem dalam jadwal pendidikan. Ini sama nggak antara jadwal dengan ini? Ini kan ya SRS F12. Itu harus sama nggak antara kode-kode itu? Ngerti nggak maksudnya? Iya Pak. Ya, jadi untuk satu kode harusnya nanti saat ini kan itu kan harus pahami ada kode. Terus yang kedua, kalau kebutuhan fungsional itu jangan sampai detail dulu aja, yang utamanya dulu apa gitu kan. Baik Pak. Nah, sehingga nanti di use case diagramnya nggak terlalu banyak gitu kan. Ya banyak boleh, tapi kan kita lebih mempersingkat hanya menggambarkan. Kamu jelaskan deh satu yang tentang yang halaman skenario use case-nya nanti diperbaiki lagi ya. Kamu pelajari itu. Coba kamu yang halaman 33 dan kamu jelaskan tentang kelola data karyawan. Coba kamu tampilkan di itu ya. Di share screen halaman 33. Maaf Pak, yang di dokumen Pak. Ya, yang di Word. Nah, itu yang tadi yang 33. Ya, kamu jelaskan ya, Pak, ini aja. Ini aja. Ya, sebelumnya mohon maaf untuk yang di Word itu sudah direvisi. Jadi waktu pengiriman dokumen itu belum direvisi Pak. Jadi ya, yang ini benar nggak? Yang kamu tampilkan, yang kamu share ini udah benar belum?
Ini yang salah Pak. Terus yang benarnya yang mana saya isinya? Ini Pak yang di PowerPoint Pak. Enggak, yang tadi. Yang Enggak, yang berkaitan dengan tadi kelola tangga. Yang benar yang mana? yang ini Pak. Yang mana coba? Yang di PowerPoint. Yang kelola data. Ini Pak untuk yang kelola data. Ini kan tambah data ya? Iya Pak. Kalau activity diagram, kelola data hanya tambah aja. Jangan ada hapusnya, Mas. Jadi dipisah Pak. Yang hapus datanya. Ya. Kalau activity diagram nggak harus dipisah kan, bisa 3 kan, pakai Fog Notes. Ya, kalau sequence mungkin nanti harus dipisah atau bisa dipisah. Kalau Fog Note kan bisa activity diagram. Activity diagram untuk fungsi apa gitu kan, fungsi kelola data, maka simpan hapus dari Fog Note nanti bisa nanti menyatu lagi di ujungnya gitu kan. Kamu pelajari lagi tuh tentang aktivitas diagram ya. Mau cara menuliskan. Mungkin itu ya masukan dari saya. Tolong diinikan dulu sebelum kamu menentukan judul aplikasi. Coba kamu datang ke HRD-nya dulu, ngobrol ke sana. Jika kamu punya gambaran apa yang akan dibuat gitu. Kalau kamu ngarang sendiri, sesuai dengan tupoksinya ya. Minimal kamu ke sana sudah ada gambaran jenis diklatnya apa, SOP-nya bagaimana, cara penentuan perizinan peserta diklat itu bagaimana ya. Itu aja Bu. Ya, mangga. Terima kasih Pak Dikyo. Selanjutnya dari pembimbing Bapak Syarif Hidayat. Silakan. Ya, suaranya kedengaran nggak? Terdengar Pak. Ya, makasih. Cukup banyak ya, ya masukannya ya. Iya Pak. Sudah dicatat semua ya, itu ya. Iya. Yang tadi Pak Jaja sampaikan, ini kan sebetulnya nanti kaitan dengan dokumen, tapi secara prinsip kan udah oke ya. Jadi bahwa pengelolaan, jadi sebetulnya kalau yang kaitan dengan konten itu jadi domainnya trainer lah gitu ya, bukan domain admin ya. Admin itu nanti lebih fokus ke pengelolaan sistemnya aja. Nah, terus yang tadi sampaikan Pak Dikti juga harusnya kan hasil yang disampaikan di dokumen itu adalah hasil proses assessment ya. Terus ketika kita sudah datang dengan mereka, sudah komunikasi lah dengan mereka gitu kan ya, poinnya itu ya. Ya mungkin nanti kita lihat lagi itu dokumennya tadi secara prinsip berarti artinya halo? Ya Pak. Secara ini UP-nya udah diterima lah gitu mungkin ya Pak Bu Taskia ya, secara prinsip kan tidak ada yang mempermasalahkan dengan judulnya, cuman dari si dokumennya aja nanti perlu disempurnakan lagi lah ya. Nah, mungkin setelah sidang UP ini harus lebih rajin paling itunya ya, bimbingannya ya. Iya Pak, siap Pak. Ya, oke. Ya mungkin itu aja Bu Taskia, mangga dilanjut. Baik, terima kasih Pak Syarif. Untuk Tia, silakan lakukan pembukaan. Baik Bu Taskia, terima kasih. Sekian seminar pasal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Taskia, saya live dulu ya. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo mangga Pak Sari, Pak Jaja. Mangga Pak. Untuk semuanya nanti setelah selesai seminar akan diberikan revisi. Revisinya dari Pak Indra nanti ditunggu saja ya untuk revisi-revisinya. Selanjutnya adalah peserta kedua Diana Nur Azizah dengan NPM D1A 180428 dipersiapkan untuk mempersiapkan presentasi. Baik Bu.
Sudah tampil, Bu? Belum. Di sini sudah tampil. Sudah, Bu? Ya, lagi proses. Oke. Di slideshow ya. Sudah, Bu? Masih tampilan biasa di slideshow dulu. Sudah, Bu? Belum. Ini udah, Bu. Mungkin ditutup dulu saja share screen-nya. Diana, slideshow-kan dulu file presentasinya, baru nanti ditampilkan. Atau pilihnya ini aja, full apa? Share screen-nya keseluruhan. Jadi biar kelihatan. Muncul belum, Bu? Belum. Bisa nggak Diana? Ini udah, Bu. Slideshow-kan dulu. Diana pilih seluruh layar aja share screen-nya. Udah, Jangan Bu, tapi pilih nggak keklik. nggak apa? Jangan pilih ini. Nggak bisa diklik, Bu. Coba slideshow. Ayo. Oh, harus enable editing dulu, katanya diklik dulu enable editingnya. Oh iya, benar. Itu kayaknya tanda X-nya harus diklik, tanda X yang di atas. Udahan dong, Pak. Gimana, Diana? Coba tuh klik dulu enable editingnya di atas. Dong. Bu, ininya nge-lag. Apa tuh nge-lag? Ya udah, ini editingnya kalau nggak diklik juga nggak apa-apa. Jalan seperti itu saja, tidak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, sok. Ya udah, sok. Diana katanya nggak apa-apa. Tampilan kayak tadi lagi juga. Diana?
Diananya ikutan mulai kah? Halo Diana. Ya, malah keluar. Ditunggu sebentar ya Bapak-Bapak.